Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Jumat tanggal 16 April 2021 dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang perkasa, Engkau menghendaki putramu menderita di salib untuk mengenyahkan kuasa musuh dari kami. Semoga kami abdi-abdimu kelak memperoleh rahmat kebangkitan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Semoga semangat Paskah, semangat pesta kebangkitan iman kami semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin berkobar-kobar untuk mewartakan namamu, sabdamu dalam kehidupan kami yang nyata. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa Paskah yang kedua, tanggal 16 April 2021, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari peristiwa penggandaan roti sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya perihal sikap kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang berkekurangan dan sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Hanya dengan cara itu mereka bisa bersolider dengan orang lain. Yesus adalah roti kehidupan. Ia tak akan pernah membiarkan orang yang datang kepadanya pergi dengan kelaparan. Bersama para murid, ia menyediakan makanan bagi mereka. Solidaritas dengan sesama yang menderita bukanlah sebuah kalkulasi matematis, sebuah perhitungan untung rugi. Solidaritas dengan sesama berarti kesediaan untuk memberi diri meskipun sedang dalam kekurangan. Pemberian yang dilandasi dengan ketulusan akan melahirkan rasa syukur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan Yesus dalam Injil sebagaimana kita dengar tadi adalah juga pertanyaan yang sekarang diajukan kepada kita. Di mana kita harus membeli roti supaya mereka bisa makan? Kekurangan tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi. Yesus akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus memberi mereka makan. Saat ini pun kita diajak oleh Yesus untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, terutama mereka yang berkekurangan, miskin, terbuang, terlupakan, dan yang menderita. Kepekaan dan sikap solidaritas menuntut tindakan nyata, bukan sekedar formulasi kata-kata. Tuhan sendiri akan memberkati setiap usaha kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau saya merenung-renungkan sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena umat di paroki ini sungguh-sungguh mau berjuang untuk mewujudkan solidaritas dengan sesamanya. Masih teringat dalam ingatan kita ketika kita berada dalam masa Prapaskah. Kita bukan hanya merenungkan bahan-bahan pendalaman iman yang telah disiapkan oleh seksi ibadah dan pewartaan untuk kita, tapi kita juga mengadakan aksi nyata untuk memperhatikan generasi muda yang sedang menuntut ilmu. Kita menyatakan aksi nyata untuk memberi perhatian khusus kepada rumah-rumah pendidikan para kader-kader gereja yang akan datang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pastor paroki, saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Karena meskipun banyak umat di paroki ini yang mengalami kekurangan, bahkan kita memang berada
dalam situasi yang masih serba sulit karena kita masih berada dalam wabah virus corona. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena perusahaan tempat ia bekerja terpaksa tutup. Ada banyak orang kekurangan yang sendiri sebenarnya membutuhkan pertolongan, tetapi umat tergerak hatinya untuk menyatakan rasa solidaritas dengan memberikan apa yang ada pada diri umat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu ketika hari Senin, hari raya Paskah yang kedua, atau hari Senin dalam oktav Paskah, sesudah misa Paskah anak-anak, Dewan Paroki, OMK, dengan sejumlah tokoh-tokoh umat lainnya bersama pastor paroki berkeliling ke sejumlah rumah-rumah pendidikan, calon-calon imam, dan kader-kader gereja masa depan untuk membagikan rasa solidar umat yang telah terkumpul itu. Dan sungguh luar biasa. Sebagai pastor paroki, saya tidak pernah membayangkan bahwa rasa kepedulian sosial dari umat itu begitu luar biasa, sehingga apa yang kita kumpulkan dan kita bisa bagikan cukup lebih daripada cukup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun demikian, kita tak boleh berbangga, kita tak boleh pukul dada, kita tidak boleh memandang ke atas. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita harus semakin menundukkan kepala, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Saya hanya melakukan apa yang patut saya kerjakan sebagai seorang hamba. Tuhan telah memberikan sejumlah berkat-berkat kepada kita. Salah satu anugerah berkat yang mungkin tidak pernah kita sadari, tetapi menentukan hidup mati kita, adalah nafas kehidupan yang setiap saat masih kita nikmati. Bayangkanlah kalau seandainya nafas hidup yang kita miliki ini diambil oleh Tuhan, maka kita sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Tetapi oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan yang begitu mendalam kepada kita, maka Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bernafas dan menikmati hidup. Oleh karena itu, hidup kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, tetap kita harus harapkan kepada karya untuk memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Maka selagi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan hidup kita ini. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat bagi sesama dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Semoga ketika kita sudah tidak berdaya, atau ketika tiba saatnya Tuhan memanggil kita, kita tidak menyesal karena kita telah mempergunakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu berkobar-kobar untuk menyatakan cinta, belas kasih, solidar kepada sesama dalam seluruh kehidupan kita lewat karya dan tugas kita masing-masing. Karena kita selalu dibakar oleh api kebangkitan Kristus Tuhan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.